nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Kau dengarkan firman dari mulut Yesus. Aku akan memberikan hidup yang kekal pada akhir zaman. Menurut Yesus itu ucapan dari dirinya atau ucapan dari Bapaknya? Nanti kalau kau ditanya begitu, nalarmu nggak berfungsi. Kau bahas yang lain. Jadi mending kamu turun di bawah, makan sabuk kelapa, campur dedak. Nggak usah naik ke atas kalau ilmu masih minim. Nanti kau jadi bahan tertawa. Kasihan saudara-saudara Kristen saya yang masih mau belajar. Ya, kamu membawa saya Yohanes 10 ke Yohanes 10, itu makanan sehari-hari saya. Itu dalil-dalil yang menyatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Dari rangkaian ucapan Yesus seluruhnya, dari kitab Markus sampai kepada kitab Wahyu, semua yang tinta merah menyatakan dia sebagai utusan Tuhan, sebagai cakupan, bukan Tuhan itu sendiri. Makanya orang waras akan mau mengejar hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi kau ingin membantahnya dengan membawa dalil-dalil. Padahal nomor 36-nya mengatakan, masihkah kamu berkata kepada aku yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia, bahwa aku menghujat Bapa karena aku berkata aku anak Bapa? Kamu nggak paham itu? Nggak paham karena kau beragama bukan berdasar akal. Andaikan saja saudara Kristen saya seluruhnya beragama Kristen berdasarkan akal sehat, maka sudah lama kalian tutup buku, meninggalkan agama kalian itu. Sayangnya kalian tidak mau menggunakan akal. Kalian hanya menggunakan dogma, doktrin, ilusi, angan-angan, asumsi, cocokologi, porok. Makanya begitu terus. Sudah dikasih dalil, sudah dibaca dalilnya, masih juga seperti itu. Nah itulah. Gak ada otak, otak cuma separuh. Silakan saudara-saudara yang lain. Kita sapa Gurunda dari Usman. Memang ya, mereka memang pembantah Bible, mereka bantah Bibelnya sendiri. Bantah Yesus, bukan cuma bantah Bible, Yesus pun dibantai sama mereka. Betul Gurunda. Baru ngaku-ngaku pengikut Yesus, aduh. Ya, pengikut Yesus juga itu, mereka nggak salah Bun. Karena memang ada Yesus lain. Oh iya, benar-benar Gurunda. Garam Cina. Ya, monitor. Garam Cina. Silakan tanggapi diskusi Bang. Ayo, semangat. Aku semangat jika Bang Zuma semangat juga. Saya bertanya. Tuh, gimana tuh tanggapi tuh? Ya, saya bertanya gini Bang Zuma. Apakah Yesus itu segambar dengan Allah itu sendiri? Maksudnya segambar, emang lu pikir Tuhan itu bisa digambar? Emang Bapak itu punya gambar? Segambar di dalam arti kata itu yang saya pakai adalah makna kias Bang Zuma. Apakah maksudnya segambar itu apa? Segambar? Ya, apakah sifat-sifat dari Allah itu sendiri jauh berbeda, bertolak belakang dengan Yesus Kristus? Itu oh maksudnya. Iya, pasti. Karena Yesus ciptaan, dia manusia, dia makhluk lemah. Sedangkan pencipta langit dan bumi bukan makhluk. Dia maha kuasa, maha perkasa. Yesus apanya dia? Itu kan secara fisik. Ini saya tanyakan. Lalu Yesus itu kalau bukan fisik apa? Kok aneh-aneh aja. Emang Yesus lu pikir apa? Hantu? Ya. Yang saya tanyakan adalah sisi dari... Tidak ada kesamaan antara Tuhan dan Yesus. Yesus makhluk, Tuhan bukan makhluk, apanya yang sama? Ya, lalu kenapa kita harus percaya dengan Yesus, sedangkan Bang Zuma saja barusan berkata harus mengikuti Yesus? Iya, Yesus harus dipercaya sebagai utusan Tuhan, jangan sebagai Tuhan. Lalu apa poinnya kita ambil dari situ?
Ya, poinnya Kristen menyembah utusan Tuhan. Masa nggak paham? Bukan bukan seperti itu Bang Juma. Lalu Ya. maunya gimana? Maunya gimana? Pertanyaan saya Bang Juma, apakah sifat-sifat Tidak, ya tidak sama, tidak sama. Yesus sifatnya manusia, sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi sifatnya sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. ya Beda. udah ya udah kenapa kita mesti percaya dengan beliau? Ya, percaya sebagai utusan Tuhan. Bukan percaya sebagai manusia Tuhan. Lucu Ya Anda udah ini. mendingan kita belakangin aja, ngapain kita urus dia kan gitu. Kan aneh Anda ini. Ini Bukan. diskusi lintas agama di mana agama Anda dari barat masuk ke Nusantara mengajak orang lain menyembah kepada Kristus itu. Jangan di framing dulu. Kami nggak mau. Bodoh. di-framing Mau dulu. menyembah kepada sesama makhluk kan aneh. Ya justru Bang Juma di sini melawan argumen sendiri. Apa itu contohnya? Kita harus mengikuti Yesus kan gitu dengan Abang Juma katakan. Loh, gimana ceritanya? Yesus itu ada dua. Yesus yang adalah manusia, utusan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Yesus yang bukan manusia adalah penyesat kepada seluruh manusia. Beda dua Yesus. Satu Yesus manusia, satu Yesus yang bukan manusia. Beda. Ya udah kita ikutin aja dulu yang mana kira-kira Bang Juma percaya di antara dua Yesus ini. Yesus yang aku percaya adalah Yesus yang utusan Tuhan kepada Bani Israel. Mengajak Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada dirinya. Yesus yang saya tidak percaya adalah Yesus yang datang kepada orang Roma dan Yunani dan orang Belanda serta Indonesia, yang mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya, padahal dia bukan Tuhan. Tuh, paham? Ya udah. Berarti di antara satu ini ada yang satu yang benar. Yang benarin dulu jalurnya kita ikut. Yang benar itu yang datang di tengah Bani Israel. Oke. Mengajak Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Israel. Itu yang benar. Dan dia adalah manusia, anak Maria. Itu yang betul. Yang tidak betul yang datang kepada Paulus. Oke. Saya ikutin itu ya. Berarti Ya. Yesus yang Anda yakini itu, apakah dia ya segambar dengan Allah itu Tidak. sendiri? Tidak segambar. Karena Tuhan tidak punya gambar. Tuhan itu tidak punya foto, tidak punya patung, tidak punya bentukan. Saya kan bukan bermakna makhluk. kias. Tidak segambar. Apanya yang segambar? Sifat-sifat ketuhanan. Tidak ada sifat Tuhan. Tidak ada sifat Tuhan yang sama dengan manusia. Nggak ada. Lalu kenapa kita harus mengikuti dia? Lah, dia mengajarkan kita menyembah, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhan yang betul, bukan mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Oke, menyembah itu dengan cara apa, Bang Juma? Mengikuti tradisi Yahudi. Contoh, diperintahkan sunat-sunat, diperintahkan sabat-sabat, diperintahkan jangan makan babi, jangan makan babi. Itu sudah menyembah, itu namanya. Mentaati perintah itu sudah menyembah. Menyembah itu berasal dari kata hamba. Hamba Ya itu udah. artinya tunduk. Ya udah, berarti itu berdasarkan dari perintah siapa? Itu perintah Elohim. Dan Yesus perintahkan kepada kaumnya untuk tunduk kepada perintah Elohim. Berarti segambar dong. Kok Apa yang segambar? Segambar. Aneh kau ini, aneh. Ya. Segambar, Kau ini ngapain kita harus Oh, segambar. panjang-panjang berargumen kalau memang dia Jokowi perintahkan kamu minum susu setiap malam. Terus kau perintahkan orang lain juga minum susu setiap malam. Kau segambar dengan Jokowi. Hah? Sementara saya nggak punya duit. Duit dengan hal itu. Kalau misalkan Jokowi nyuruh saya minum susu tiap malam kan gitu. Bukan ke situ kita larinya. Udah Bang Juma. cari yang berkualitas. Bukan. Saya nggak bisa diskusi dengan sandal jepit, apalagi udah putus sebelah. Kalau mau belajar silakan, tapi kalau memperbodoh diri jangan di sini, bukan tempatnya. Ya, Bang Julius, selamat malam, Bang Julius. Halo Bang. Julius, Halo. ya,
Dari Reno mana bang? Sekte mana? Katolik, Protestan? Protestan bang. Oh ya, silakan kalau mau diskusi. Ya Silakan bang. di sini cuman saya itu apa namanya dengar Abang Suma mengatakan tadi ya. Semangat bang, suaranya gedein dikit, semangat. Ayo lanjut. Ya gini ya. Saya udah membaca ya kitab-kitab ya. Yesus juga menyatakan bahwa hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Dan mengatakan bahwa ingatlah bangsa Israel, ingatlah bahwa Tuhan kita itu Esa. Ya. Itu yang aku tanamkan, dan saya ingin mempertanyakan ke Abang Suma itu, ya kenapa Abang Suma itu tidak sadar-sadar? Yesus sudah menjelaskan tentang semua itu, tetapi kenapa Abang Suma tahu tetapi tidak mau menerima hal itu? Abang Suma udah belajar ya. Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah. Artinya tidak ada Allah lain lagi. Jadi Allah yang benar itu yang Yesus perkenalkan. Yang jadi masalah kenapa kalian sampai sekarang ini tidak mempercayai Allah yang benar itu, karena tidak ada Allah lagi, karena Yesus sudah berkata hanya satu-satunya Allah yang benar itu. Dan seluruh nubuatan tentang para nabi-nabi tidak ada lagi setelah Yesus, karena untuk nabi-nabi itu berakhir sampai di zaman Yohanes. Makanya kalau kami Kristen seluruh Indonesia, seluruh dunia tidak mengakui junjungan kalian itu sebagai ya maaf ya nabi ya gitu. Jadi ya harusnya kalian sadar ya, Yesus sudah memperkenalkan Allah yang benar itu, kenapa kalian menolak? Gitu saja. Di dalam kitab saudara jelas dikatakan, barakallahu fik, di dalam kitab saudara kalau Anda mengatakan bahwasanya hanya ada Yohanes terakhir nabi, kebohongan Paulus ini gimana caranya kita tutupi? Karena Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus itu juga ada nabi. Siapa nabi yang dimaksud oleh Paulus yang ada di Korintus? Kalau Anda mengatakan bahwa nabi itu terakhir di Yohanes. Ya udah Abang tunjukkan aja setelah Yesus, di mana tunjukkan nabi yang membawa ajaran yang terbesar setelah Paulus yang Anda tunjukkan tanya. Paulus yang Anda tanya. 1 Korintus 12 nomor 28 kata Paulus, Elohim telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Nah ini surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus, bahwa ternyata di tengah-tengah jemaat mereka itu ada nabi. Siapa nabi yang diutus ke Korintus itu? Setelah Yohanes. Ya, kalau Abang Juma tanya gitu, Abang Juma tahu. Tunjukkan siapa dia dan siapa yang setelah Yesus menyebarkan Paulus yang Anda tanya, jangan saya. Paulus yang mengatakan di tengah-tengah jemaat Korintus ada nabi, jangan saya yang Anda tanya. Iya, soalnya di dalam kitab kami Yesus tidak pernah mengatakan hal itu. Berarti Paulus bohong. Wah, dia nggak bohong, tetapi ini ucapan Paulus. 1 Ya, Korintus 12:28. Di tengah-tengah jemaat itu ada nabi. Siapa nabi yang ada di Korintus? Ya nggak tahu, tetapi intinya setelah Yesus tidak ada nabi lagi, karena nubuatan Berarti Paulus Yesus bohong. berakhir. Berarti Paulus bohong. Iya, nggak bohong gimana? Paulus tidak pernah membangkitkan ajaran-ajaran baru lagi untuk melebihi. Itu dia mengatakan ada nabi di tengah-tengah jemaatnya, tuyul. Iya, tetapi tunjukkan di mana ajaran. Ya Paulus yang harus kau minta, tunjukkan nabi yang ada di jemaatnya itu siapa. Bukan, harus. Kalau di Antioquia, di Antioquia ada lagi nabi setelah Yohanes. Pertama nabinya adalah Simeon, yang kedua Lukius, yang ketiga Menahem, yang keempat Saulus. Itu ada nabi setelah Yohanes.
Iya bang, tapi intinya gini bang ya, ya Apa? kata orang Kristen sedunia tidak mengakui ya Muhammad itu sebagai nabi ya. Yang Karena kalau kita belajar tidak butuh pengakuan dari manusia palsu yang tak berakal. Emang ada paksaan untuk beriman kepada Nabi Muhammad? Ada paksaan? enggak bang, Nggak tapi ada, kalau nggak ada. Kenapa orang Kristen yang Anda maksud tidak mau menerima Nabi Muhammad? Karena kalau menerima Nabi Muhammad, kalian tidak bisa makan babi. Hah? Kalian tidak Bang, bisa urut bukan begitu kulo. bang. Janganlah Kalian tidak seperti bisa itu. makan anjing. Kalian tidak bisa makan biawak. Kalian tidak bisa makan kecoa, cicak, kadal, buaya, kuda Bang, kemarin nil. ada yang makan Itu biawak loh. juga bang, bukan orang Karena kami, segala bang. sesuatu Abang jangan halal. ikut kami, Kalau bang. Anda masuk Islam, percaya kepada Nabi Muhammad, Anda nggak bisa makan nyamuk, nggak bisa makan cicak, nggak bisa makan kalomang, nggak bisa makan buaya kamu, nggak bisa makan ular, nggak bisa makan ular naga, nggak bisa makan kuntilanak, tuyul, hantu, nggak bisa kalian makan kalau kalian percaya kepada Nabi Muhammad. Makanya kalian tidak mau percaya. Aduh, Ayo, bang, jangan kau ngomong lucu-lucu gitu lah bang. Di nggak lucu pula. Emang kau dengar saya tertawa? Kalau saya tertawa itu baru lucu. di sini. Sekarang saya tanya samamu, kalau kamu percaya Nabi Muhammad, apakah kamu masih bisa makan babi? Bang, bagaimana aku percaya dia sedangkan dia ada membohongi dirinya sendiri? Bagaimana kau mengatakan? Saya tanya samamu, kalau kau percaya Nabi Muhammad, apakah kau masih bisa makan babi? Masih bisa. Kalau misalnya contoh gitu saya masih makan. Berarti kau memang sudah gila. Kau cocoknya di bawah, kau di bawah. Kamu di bawah, silakan kau gosok gigimu pakai kulit durian. Jangan naik ke sini. Kau di bawah. Gosok gigi pakai rinso, pakai kulit durian, biar gigimu bersih. Kau Ya, saya sapa dulu. Silakan Tristan L. Timothy. Kita sapa dulu Tristan. Dibuka mute-nya. Iya, Bunda. edukasi kepada anak bangsa. Jangan ngajak gila aja sendiri. Jangan naik di komal. Gila kok ngajak-ngajak. Mereka memperbodoh diri Gurunda. Tristan, Kristen, Ya, selamat malam semuanya. malam, silakan. Malam. Dapat 2 Bang Juma. Saya udah 12 dari pagi Bang Juma. Saya belum dapat nih bang. 12 saya dapat tadi. Belajar Pusing bahasa kepala. Indonesia. Ya, kalau boleh tahu Tristan L. Timothy. Kristen Protestan apa Katolik? Eh, Kristen Protestan punya adik Pentakosta, jadi Kristen Pentakosta. Oh, Pentakosta. Ya, mau melanjut diskusi ya? Silakan. Ya, jadi tadi saya beberapa mulai dari semalam saya belajar ya. Tentu ini kan spesial sekali buat saya ada Bang Zuma ya. Boleh nggak Bang Zuma, orang di luar daripada Islam itu belajar tentang Islam? Boleh bang, boleh, wajib. Wajib sebelum masuk Islam itu belajar dulu. Nggak bisa masuk Islam tanpa belajar. Atau minimal, kalau ingin menemukan sebuah kebenaran kan kita belajar dulu abangku. Kita mau memilih baju, pasti kita belajar untuk memilih dan menggunakan akal. Memilih makanan, pasti menggunakan akal untuk memilihnya. Nah, giliran memilih Tuhan, masa enggak dipilih dengan akal, kan gitu. Silakan. Ya, berarti jawaban Bang Zuma itu tepat sekali menurut saya. Artinya Islam itu kan terbuka untuk dipelajari oleh siapapun ya Bang Zuma. Betul sekali. Nah, jadi sebenarnya izin saya perkenalkan Bang Zuma. Siap. Saya ini udah capek sebenarnya menjadi seorang penghujat. Karena Ya. pada dasarnya kan itu nggak ada manfaatnya. Karena yang ada selain kita mengolok-olok apa yang diimani oleh teman-teman Islam juga, pada dasarnya dalam keimanan saya sebagai seorang Kristen kan
itu hanya nambah-nambah dosa aja. Jadi nggak ada manfaatnya. Jadi saya naik untuk belajar ya, dan tegur saya nanti Bang. Cuma mungkin teman-teman kalau misalnya narasi saya agak sedikit melenceng, mungkin tentu dalam hal belajar kan pasti menimbulkan banyak pertanyaan Bang semua. Kira-kira Abang bersedia nggak? Bersedia. Status belajar tapi ya. Siap. Oke. Boleh perkenalkan nama dulu Bang? Kalau nama ini nama anak saya kebetulan, nama anak saya nomor 3 Bang. Jadi Nama akunnya apa di sini? Tristan L. Timothy. Jadi saya asli orang Nias Bang semua. Oke, sip. Mungkin ada yang meragukan dengan kekristenan saya, atau mungkin saya berkata nyamar atau apa. Tadi saya sudah diskusi singkat lah bersama dengan Bang Jiman yang mualaf itu juga. Cuman waktunya agak kurang panjang begitu kan, karena saya berangkat mau kerja. Nah, yang mau saya tanyakan Bang Suma, Siap. terkait dengan dalam pemahaman kami, Tuhan itu adalah sesuatu yang diikuti, ya. Kepadanya kita menghambakan diri, kita memberikan kepatuhan kita. Nah, mungkin di dalam pemahaman teman-teman Muslim, Tuhan itu adalah pencipta ya, atau bagaimana Bang? Iya. Kalau di dalam Islam, Tuhan, kalau kita pelajari secara umum, jelas adalah entitas tunggal yang absolut, yang berbeda dengan makhluk. Jadi ada dua yang perlu dipahami ketika kita berbicara mengenai agama dalam konsep bertuhan. Yang pertama Tuhan dan yang kedua adalah makhluk. Segala sesuatu di luar Tuhan itu makhluk. Nah, Tuhan ini adalah entitas tunggal yang absolut. Sedangkan pada ufuk yang berbeda, kita manusia sebagai ciptaannya itu menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Tuhan tentu terbebas dari relativitas waktu, dan Tuhan itu terbebas dari ruang. Tuhan yang tak pernah terjangkau oleh akal atas segala kehendaknya. Jadi Tuhan itu adalah hakikat yang tak pernah mampu ditatap panca indera oleh manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Sedangkan kita makhluk berada pada ufuk di mana dimensi kehidupan kita terkekang oleh waktu, tergiring oleh waktu dan juga ruang. Itulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya dan tidak serupa dengan apapun. Nah, kalau dalam Islam, Tuhan secara garis besar di dalam sebuah surah disebut Al-Ikhlas. Surat ini kemudian menyatakan kepada kami sebagai seorang muslim, hakikat pencipta langit dan bumi itu adalah ahad. Pencipta langit dan bumi itu satu, esa. Allahus Samad, Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan itu tidak satu apapun yang setara dengannya. Itu konsep Tuhan. Oleh karena itu, umat Islam ketika berbicara mengenai Nabi, berbicara mengenai Rasul, ada yang jalan di atas air, ada yang menghidupkan orang mati, ada yang orang lumpuh berjalan, bla 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 dan seterusnya, tidak akan pernah membuat umat Islam jatuh cinta dan mendewakan dia atau menuhankan dia. Mereka hanya kami dudukkan sebagai manusia yang memiliki kemudian kuasa yang diberikan oleh Sang Khalik yang entitas absolut tadi. Itu. Jadi umat Islam ketika melihat Yesus misalnya, umat Islam hanya mengatakan, oh dia utusan Tuhan, dia Rasul Tuhan, dia wakil Tuhan, dia duta Tuhan. Dia bukan Tuhan. Kenapa?
Karena dia makhluk serupa dengan makhluk yang lain. Karena dia terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu dia bukan Tuhan. Sehebat apapun dia. Seperti itu, Bang. Silakan Pak Tauti. Baik, sepintas jujur Bang Zuma, saya agak tahu ya terkait dengan surat apa ya yang Bang Zuma sebutkan tadi, Al-Ikhlas kalau nggak salah. Saya sampai hafal itu bunyinya, bahkan di Al-Fatihah juga saya sampai hafal gitu Pak. Iya, alhamdulillah. Saya ada pertanyaannya begini. Lalu bagaimana dengan Al-Jiziyah nomor 23 dan Al-Furqan nomor 43? Di situ ada konteks bahwa mereka mempertuhankan hawa nafsunya atau keinginannya. Itu bagaimana itu? Iya. Jadi kalau dikatakan mempertuhankan hawa nafsu, Al-Quranul Karim, apara'aita man ittahaza ilahahu hawa. Jadi ketika Allah kemudian menorehkan pengajaran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tahukah kamu wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, contoh, ini tak kasih contoh. Orang Yahudi beribadah dalam bentuk ritual ibadahnya itu ada tujuan, yaitu menyembah kepada hakikat yang memberi perintah. Keluaran 31 nomor 14, kuduskan hari Sabat. Dan kalau ada yang tidak mengkuduskan, bunuh. Ketika orang Yahudi mentaati perintah untuk mengkuduskan hari Sabat, maka yang dituhankan, yang diilahkan adalah yang memberi perintah. Siapa itu? Elohim. Itu jelas itu. Umat Islam diperintahkan kemudian, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ya, wahai orang-orang beriman, maka bila engkau diseru untuk ibadah seperti ibadah Jumat, maka lakukanlah. Maka umat Islam kemudian berbondong-bondong ke masjid hari Jumat beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Umat Islam menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Yahudi menjadikan Elohim sebagai Tuhannya. Karena ada perintah. Siapa mereka yang menuhankan hawa nafsu? Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, orang-orang Kristen berbondong-bondong ke gereja, apakah itu mengikuti hawa nafsu keinginan? Atau dia dihipnotis? Atau mereka tertidur berjalan, bermimpi mereka itu serentak seluruh dunia orang Kristen bermimpi, tertidur berjalan ke gereja? Atau itu karena mengikuti hawa nafsu? Ada nggak perintah Elohim? Tak ada. Ada nggak perintah Yesus? Tak ada. Ada nggak perintah kemudian dari Allah? Tak ada. Tak ada perintah. Lalu siapa yang menggerakkan diri mereka menuju ke gereja? Hawa nafsu. Inilah yang dimaksud. Menuhankan hawa nafsunya. Padahal perintah Elohim Sabtu. Tapi mereka kompak menuhankan entah siapa di hari Minggu. Itu. Apara'aita man ittahaza ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'i wa qalbi. Tahukah engkau wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Tak ada. Bang Suma datang siang malam 24 jam. Mana perintah ibadah hari Minggu? Mereka mendengar, dengar. Mereka melihat bacaannya, melihat. Mereka tahu. Tapi kenapa kemudian mereka tidak bergeming untuk meninggalkan ajaran yang tak ada perintah? Karena ada yang maha kuasa. Wa ja'ala ala basyarihi gishawah.
tak ada yang mampu kemudian untuk menolong mereka. Tak ada. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Tak ada. Afala tazakkarun. Maka apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran daripada itu? Kenapa mereka dibiarkan sesat? Karena mereka pantas untuk sesat. Kenapa? Diberi mata tapi mereka tidak mendengar, melihat. Diberi kuping, mereka tak mendengarkan. Diberi hati, tapi mereka tidak menggunakan itu semua untuk menelaah kalamullah, firman Allah. Itu jelas itu, Bang. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa ada orang yang menuhankan hawa nafsu? Ya, mereka meninggalkan keinginan-keinginan Tuhan menuju kepada keinginan hawa nafsu. Tuhannya mengatakan, Tuhan itu satu. Kenal Tuhan satu-satunya Tuhan. Kenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu ucapan. Tapi apakah mereka mau mendengar? Tidak. Mereka lebih mendengarkan hawa nafsu. Jangan engkau makan babi. Apakah ada perintah dari Elohim makan babi? Ada perintah dari Yesus makan babi? Tidak ada. Tapi kenapa mereka kemudian memakan babi? Adakah perintah? Tak ada perintahnya. Lalu siapa yang merintahkan? Hawa nafsu. Itu jelas itu, Bang. Jadi bagi kami umat Islam, materi seperti itu sudah terpampang di hadapan kami bahwa Al-Quran menguraikan suatu kebenaran yang mutlak tidak bisa kita lari dari kenyataan yang ada di sekeliling kita. Itu fakta. Silakan. Baik, tadi saya kembali ke awal ya. Kenapa saya tanyakan tadi dalam konteks keimanan Islam itu Tuhan itu apa? Pencipta. Nah, ketika Bang Zuma menjelaskan itu, saya masih belum masuk sih, Bang. Karena kenapa? Dalam konteks itu menuhankan hawa nafsu. Nah, bukan berarti kan menganggap hawa nafsu itu adalah sebagai pencipta. Atau bagaimana, Bang Zuma? Iya, Tuhan dalam kategori kita sebagai orang Indonesia, Tuhan itu adalah junjungan kita yang kita idolakan, yang kita menghambakan diri kepadanya. Menghambakan artinya ketundukan. Ketika kita menundukkan diri kepada nafsu, berarti kita menuhankan nafsu. Itu tadi contohnya. Sedangkan umat Islam pingin pun melakukan hal seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. Pingin ke rumah ibadah di hari libur, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Pingin makan semua makanan-makanan yang ada. Pingin umat Islam itu. Tetapi umat Islam tidak mengikuti hawa nafsunya. Umat Islam lebih tunduk kepada Tuhannya. Sehingga umat Islam tidak melakukan hal yang sama. Nah, kalau Tuhan memberikan perintah, perintahnya jelas. Perintah inilah yang dibawa oleh para nabi. Jangan kau makan babi. Jangan makan babi. Orang yang tunduk kepada perintah itu berarti dia mentuhankan kepada yang memberi perintah. Siapa yang memberi perintah? Pencipta langit dan bumi. Apa katanya? Jangan ente makan babi, itu haram bagimu. Itu perintah. Kalau kita tunduk kepada perintah itu, hawa nafsu kita kalahkan. Hawa nafsu tunduk. Hawa nafsu mengatakan, waduh enak kali ini. Capcainya campur dengan kuah babi. Ada lemak babinya lagi, enak kali ini. Itu nafsu. Tapi dia tunduk karena ketakutannya kepada Tuhannya. Tuhannya mengatakan, awas jangan kau makan, itu haram. Nah sedangkan kalian, maaf. Dalil kalian bantah, dalil kalian batalkan, Tuhan kalian belakangi. Menuju kepada perintah siapa? Nafsu. Adakah kalian mau makan babi sehingga kalian mau makan? Ada. Nafsu enggak? Nafsu. Mau enggak kalian? Mau. Kalian turutin enggak? Turutin. Apa perintah Tuhannya? Jangan makan babi. Mana yang kalian pilih? Hawa nafsu. Inilah yang dikatakan Quran. Ada yang lebih menuruti hawa nafsunya. Berarti beribadah, mengibadahi keinginannya sendiri. Menghambakan diri kepada hawa nafsunya sendiri. Itulah yang terjadi. Coba, ada nggak perintah Tuhan, Elohim, makan babi? Nggak ada. Tapi mereka kemudian mengatakan boleh makan babi. Dengan tafsiran-tafsiran mereka demi untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Maka mereka mempertuankan,
mereka menghambakan diri kepada nafsunya sendiri. Itulah yang dikatakan menuhankan hawa nafsu. Silakan. Baik, Bang Zuma. Tadi juga mungkin saya perlu belajar ya terkait itu juga. Tadi ada statement Bang Zuma yang menurut saya sangat menarik sekali, bahwa Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Dan ada diksi juga Bang Zuma mengatakan bahwa Yesus itu sebagai utusan, dia menyembah Elohim. Berarti Bang Zuma percaya Elohim begitu? Jadi gini abangku, di dalam surah Al-Baqarah ayat suci Al-Quranul Karim ayat 136, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Umat Islam diajarkan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang disembah oleh keturunan mereka, Bani Israel. Nah, rupa-rupanya ketika kita berjumpa dengan orang Yahudi keturunan Bani Israel, mereka menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, yang mereka sebut dengan sebutan Elohim. Kami menyebutnya Allah, mereka menyebutnya Elohim. Hakikatnya sama, maha suci. Yesaya 5:16. Al-Quranul Karim juga menerangkan subhanahu wa ta'ala. Pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Jelas itu adanya. Nah, sekarang ketika Yesus itu diutus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti Tuhan yang dimaksud Yesus ini siapa? Yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kami sebut Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Dalam konsep Yesus, manusia, nabi, rasul kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, kami mengenalnya dengan sebutan Isa. Wa is qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Isa, Yesua, Isa itu adalah utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Jadi kami mendudukkan manusia mulia ini sebagai rasul, utusan pencipta langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Makanya kalau dikatakan dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Siapa itu yang dimaksud? Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Yang Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus, Yesua, Isa, Rasulullah. Itu iman kami. Makanya umat Islam itu begitu bertemu dengan orang Kristen, orang Islam itu ya ongkang-ongkang kaki. Kenapa? Ibadahnya umat Islam, ibadah yang cakupan muatannya adalah beriman kepada sosok manusia mulia yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel lahir tanpa ayah, membawa hikmat Injil dan mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Yesus? Hidup kekal, mereka mengenal Yesus Kristus yang adalah diriku sebagai utusan Tuhan, Rasulullah. Aman Islam? Aman. Hidup kekal? Hidup kekal. Bagaimana dengan Kristen? Wah, mulut mengatakan Yesus itu memang rasul. Coba intip pada hari Minggu. Siapa yang mereka sembah? Yesus, Pak. Berarti lain di mulut, lain di praktek. Itu apa namanya? Munafik. Bohong, mengelabui, pendusta. Kemana perginya pendusta? Surga apa neraka? Ya neraka, udah pasti itu. Kalau umat Islam, mulut berkata dia nabi, mulut berkata dia rasul, mulut berkata dia utusan Tuhan, sampai mati umat Islam, dia menganggap dia hanyalah utusan Tuhan. Hidup kekal enggak tuh? Hidup kekal. Nanti di padang mahsyar Yesus bertemu dengan umatnya Nabi Muhammad.
Oh, ini yang namanya Yesus ya, Masya Allah. Yesus, halo bro, kawan. Ternyata you keren juga ya, pernah jadi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Keren, keren. Oh iya bro, memang saya utusan Tuhan untuk kaum Bani Israel. Selamat ya Yesus, ya selamat kawan. Nanti kita jumpa di surga ya, iya. Tapi kalau Kristen yang ketemu dengan Yesus, Yesus, apa lo? Lu kan mau ngomong apa lo? Gue siapa? Gue siapa? Mau ngomong apa lo? Lu kan ini bro, apa? Aku ini siapa? Kau kan Tuhan Rasul, Rasul Tuhan, Rasul Tuhan, Tuhan Rasul. Maksudnya Tuhan Rasul, Rasul Tuhan maksudnya apa? Kamu kan Rasul sekaligus Tuhan. Ilmu dari mana lu dapat? Ada deh. Nah, udah kau penyahlah daripada kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Yohanes 17, Yohanes 7. Nomor 22, nomor 23. Bahaya. Makanya, aduh, mumpung masih ada kesempatan, yuk mari gunakan akal sehat. Silakan saudara. Baik, terima kasih penjelasannya Bang Zuma. Sama-sama. Semakin dalam ya saya mau belajar ini. Tadi Bang Zuma berkata bahwa dari Bani Israel ya. Misalnya Abraham atau Ibrahim dalam iman Islam ya. Ishak, Ismail, Musa dan sampai kepada Yesus begitu. Itu dari Bani Israel semua kan. Nah, kalau ditelusuri secara mendalam, nabi-nabi ini ya dia berbahasa apa? Dari otomatis kan dia dari Bani Israel. Tentunya dia berbahasa. Penyebutan nama Tuhannya itu dalam bahasa Bani Israel apa? Begitu Bang. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam melalui Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran wahai Nabiku Muhammad, telah ada kitab yang aku wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai imam, sebagai panutan, sebagai teladan dan sebagai rahmat bagi kaum Bani Israel. Al-Quran yang aku wahyukan ini wahai Nabi Muhammad adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang berbahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muhsin. Sedangkan Al-Quranul Karim menjelaskan wa ma arsalna kata-kata Allah Al-Quran, tiadalah aku mengutus seorang rasul illa bilisani kaum, kecuali dalam bahasa kaumnya. Nah, jadi Allah mengutus Nabi Musa dalam bahasa kaumnya. Allah mengutus Nabi Ibrahim dalam bahasa kaumnya. Allah mengutus Nabi Isa dalam bahasa kaumnya. Kalau misalnya kaumnya menggunakan bahasa Ibrani, berarti Ibrani. Kalau kaumnya berbahasa Aram, berarti bahasa Aram. Kaumnya bahasa Yunani, berarti bahasa Yunani. Karena Allah mengatakan illa bilisani kaum, kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Tiadalah aku mengutus seorang nabi atau rasul melainkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab kala itu sebagai awal risalah kenabiannya, maka menggunakan bahasa Arab ketika menceritakan tentang keadaan masa Nabi yang lalu dan juga kitab-kitab mereka masa lampau. Maka Allah menceritakan berulang kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Begitu Bang. Baik. Tadi Abang katakan dia nabi-nabi itu berbahasa sesuai dengan bahasa kaumnya gitu ya. Iya. Dan Tuhan, saya secara general aja ya, Tuhan pada masa itu berbahasa kepada misalnya Nabi Bani Israel ya, dari Yakub begitu. Nah, dia berbahasa Ibrani atau mungkin Aramaik ya, atau bagaimana Bang Zuma? Karena kenapa kok
ditransfer atau ditranslate ke bahasa Arab kalau dia berbahasa kaumnya sendiri. Begitu Bang. Iya, kan sudah jelas tadi, sahabat. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Wa hadza kitabu musaddiqul lisanan Arabiyyah. Jadi Torah diwahyukan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Musa menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Isa. Nabi Muhammad diutus menggunakan bahasa Quran, bahasa Arab kepada kaumnya, di mana risalah kenabiannya itu di tengah-tengah bangsa yang menuturkan bahasa Arab. Adalah satu hal yang aneh. Nabi Muhammad umatnya bahasa Arab, Allah berfirman kepadanya menggunakan bahasa Ibrani. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya, kata Quran, diwahyukan dalam bahasa kaumnya. Kok Nabi Muhammad justru bahasa lain? Harus menggunakan bahasa Arab. Jadi ketika Allah menceritakan tentang keadaan Nabi Musa dengan kaumnya, maka Allah menceritakan cerita itu kepada Nabi Muhammad dalam bahasa kaumnya Nabi Muhammad. Sama seperti saya nih sekarang. Ada kejadian di kota Makassar. Lalu di kota Makassar orang menggunakan bahasa Makassar. Tiba-tiba saya berada di tengah-tengah orang Madura. Saya menjelaskan kejadian yang ada di Madura ini, di Makassar ini, tentu menggunakan bahasa orang Madura di sana. Tidak mungkin saya sampai di sana saya menggunakan bahasa Makassar. Sarip batangku ningkai hadire kamakaman ne sesuatu yang ku bicara rikat tingaseng. Orang Madura langsung apa? Ngomong apa sampean? Kaman ya sare batang, anjo bangiya, kucini kipa bombong, aluka jangang. Tapi tena tau ero akana niya paluka, malaki beng, lompu dulu batana. Orang Madura mengatakan apa naka? Ini ngomong apa iki mas? Turun dari lempar batu. Nggak bisa. Saya harus menggunakan bahasa orang Madura dengan menjelaskan apa yang terjadi di tengah-tengah orang Makassar. Maka apa yang saya katakan kepada mereka? Cikali, engkau tuh melo upadaki, make derwan ni iruntuk lalu kasih bom pangamanu. Baru orang Madura ngerti. Kalau bukan bahasa mereka mana mengerti? Harus bahasa yang sesuai dengan bahasa. Nah, ini yang lucu. Yesus orang Ibrani, Yesus orang Yahudi, Yesus penutur Aramaik, kitabnya Kristen bahasa Yunani. Kan lucu itu tidak nyambung itu. Itu tidak nyambung Bang. Saya kira begitu. Baik Bang Zuma. Mungkin saya perlu follow Bang Zuma ya, dan teman-teman yang jangan dipaksa saya untuk buka kamera dulu sebentar karena iya lebih baik nggak usah Bang, untuk sementara ini nggak usah. Tadi Bang Zuma ada berbicara terkait dengan Injil begitu ya. Iya. Kalau saya baca literasi teman-teman Islam, ada 6 rukun iman ya, kalau saya nggak salah tolong dikoreksi. Salah satunya percaya kepada kitab para nabi. Iya. Injil, Taurat dan Zabur begitu. Iya. Dan Al-Qur'an mungkin ya. Nah, pertanyaan saya, Injil menurut pemahaman teman Islam itu yang bagaimana? Oke. Jadi Injil dalam kaidah Islam adalah wahyu Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kemudian kaumnya untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Fattakullah wa ati'un. Takutlah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Hadza siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah kaumnya memberitakan segala firman yang Tuhan berikan untuk disampaikan kepada Bani Israel. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah, kata Nabi Isa.
Aku diberikan oleh Allah ketetapan-ketetapan dan aku diberi wahyu. Aku adalah nabi, penerima firman yang akan aku sampaikan kepada kaumku Bani Israel. Al-Quran surah Ali Imran. Surah Maryam. Nah, ini bukti bahwa Nabi Isa itu memang membawa sebuah pengajaran kepada kaumnya Bani Israel. Tapi yang dia bawa bukan kitab Markus, bukan kitab Matius, bukan Roma, Galatia, Filipi, bukan juga Lukas, bukan kisah para rasul. Tetapi Nabi Isa menerima firman dan menyampaikan firman itu kepada kaumnya Bani Israel. Adapun Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab lalu mengatakan ini dari Allah hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran. Apa kata Nabi Muhammad? Diperintah oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Wahai Nabi Muhammad, seru mereka. Siapa itu? Pernah aku beritahu, aku beri Injil. Seru mereka. Apa kata Nabi Muhammad seruannya? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 18. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan, yaitu Rasulku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi untuk berseru kepada orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, aku utusan Tuhanmu kepada kalian untuk menceritakan, untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ini tuduhan. Al-Quran menuduh ahli kitab menyembunyikan Torah, menyembunyikan Mazmur, dan menyembunyikan kemudian Injil. Nah, sekarang mari kita buktikan. Kalau Injil Yesus bisa dibuktikan keberadaannya oleh orang Kristen hari ini, Al-Quran gugur. Saya bacakan sebuah dalil di dalam Markus 1 data nomor 14 diterangkan begini. Lalu sesudah Yohanes ditangkap, Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Di dalam Yohanes 1, Yesus memanggil Filipus untuk ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi yang ke Galilea itu adalah Filipus, muridnya bersama dengan Yesus untuk apa? Mengajarkan Injil Allah. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8, jelas sekali tertulis di sana bahwa Filipus murid Yesus yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan kemudian Injil Allah, tertulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Subhanallah. Bible menjawab apa yang Al-Quran katakan, bahwa ahli kitab menyembunyikan kitab. Apa buktinya? Yesus punya ketetapan, Yesus punya kitab. Kenapa bisa dikatakan Yesus punya kitab? Karena diceritakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Nas itu artinya sesuatu yang tertulis, naskah. Berarti ada tertulis. Apa itu? Injil Yesus. Berarti Injil Yesus itu tertulis, diberitakan oleh Filipus. Kenapa harus Filipus? Karena Yohanes 1 mengatakan, Yesus memanggil Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah denganku. Kemana? Ke Galilea. Ngapain? Memberitakan Injil. Filipus memberitakan Injil Yesus. Kata Quran, orang Yahudi, Bani Israel menyembunyikan Injil. Injil siapa? Injil Yesus. Injil Isa. Tidak percaya? Silakan Anda tunjukkan Injilnya Yesus yang diberitakan oleh Filipus ketika dia di Galilea kepada di hadapan sida-sida untuk memberitakan Injil dalam nas yang kemudian diceritakan dalam Bible itu sendiri. Ada enggak? Ada enggak orang Kristen yang mampu menunjukkan Injil Yesus yang diberitakan berdasarkan nas yang Filipus bacakan? Ada enggak? Nehi-nehi merica ketumber jahe.
Sampai kemudian kuda bisa pakai sepatu hak tinggi dan sepatu bola, tidak akan ada orang Kristen yang mampu menunjukkan Injil Yesus. Artinya Al-Quran betul dengan mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabiku Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Terlalu berani Quran ini. Terlalu berani. Padahal Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Nabi Muhammad tidak pernah berkongko-kongko dengan penulis Bible. Nabi Muhammad tidak bisa membaca Bible bahasa Yunani. Nabi Muhammad tidak pernah masuk ke perpustakaan, ke museum untuk melakukan penelitian. Seketika datang wahyu kepadanya melalui Roh Kudus. Katakan kepada ahli kitab, wahai Nabi Muhammad, engkau aku utus untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang mereka sembunyikan. 1400 tahun silam tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang berkatakan, ayo kita tampilkan kitab yang disembunyikan itu supaya Al-Quran itu batal. Sampai hari ini orang Kristen sampai ke Samudra Pasifik, sampai kemanapun di segitiga Bermuda dia mencari Injil, tak akan pernah mereka temukan. Subhanallah. Saya kira begitu, Bung. Saya semakin banyak pertanyaan Bang Zuma. Bersedia nggak Bang Zuma ya? Silakan, Abang, silakan. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau saya tidak sanggup bayar jawab, saya akan belajar lagi. Silakan. Bukan, maksud saya ada waktunya nggak untuk ini apa namanya? Ada. Oh, oke. Nah, tadi Bang Zuma berkata bahwa Injil itu disembunyikan. Ada juga saya sering dengar bahwa Injil itu sudah dipalsukan, Bang. Itu terkait narasi itu bagaimana? Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum sa'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Tuh, bahkan Al-Quran mengatakan, bagaimana mungkin engkau menginginkan mereka beriman, padahal sebagian dari mereka membaca firman Allah, tetapi mereka menyembunyikan, mereka mencampur adukkan yang hak dan yang batil, padahal mereka sesungguhnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini Al-Quran yang mengatakan, mereka mencampur adukkan antara hak dan yang batil, antara firman Tuhan dengan perkataan manusia. Dan itu juga diterangkan kok di dalam kitab mana itu? Yeremia berapa itu? 18 kalau nggak salah. Bagaimana mungkin engkau mengaku bahwa engkau memiliki Taurat Tuhan, sedangkan si pena palsu telah membuatnya menjadi dusta? 2 Petrus 2 malah dikatakan dengan sangat jelas, ada kemudian penyesat yang tampil di tengah-tengah kamu yang memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam. Jadi kalau dikatakan mencampur adukkan, Al-Quran mengatakan itu memang betul. Kenapa memang betul? Cobalah lihat. Yang mereka kumpulkan menjadi satu cerita, paragraf, bab, dikumpulkan menjadi sebuah buku atau kitab, itu adalah hasil penyelidikan, hasil penelitian. Nah, kalau hasil penelitian dari kesaksian-kesaksian yang tidak dikenal, tentu di situ ada benarnya, di situ ada salahnya. Berarti bercampur aduk. Berbeda ketika lisan Yesus yang sampai kepada penulis menerima, menghafalkan, lalu membukukannya, itu ya pantas untuk kita tidak ragukan. Tapi faktanya sekarang, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada murid-muridku, dan murid-muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ketika saudara kita Kristen ditanya, murid-murid Yesus menerima segala firman dari Yesus. Kalau ente pade adalah seluruh kalian ini adalah murid Yesus, tolong tunjukkan firman pertama yang Yesus sampaikan kepada murid itu yang mana? Sebagaimana Nabi Muhammad ketika ditanya, mana firman pertama yang Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Itu wahyu pertama. Kalau murid-murid Yesus tentu tahu. Murid-murid Yesus pasti paham. Ini loh wahyu pertama yang Yesus sampaikan kepada kami.
Yohanes 17:8 jelas dikatakan, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, kita deteksi Kristen. Wahai Kristen, apakah kalian pengikut Yesus? Apakah kalian murid Yesus? Ya, kalau kalian benar-benar murid Yesus, tolong tunjukkan wahyu pertama, firman pertama yang Yesus sampaikan kepada kalian itu yang mana? Enggak ada, Bang. Lalu yang kalian terima apa? Firman pertama, atau karangan pertama, atau sabda pertama, atau ucapan pertama, atau karangan pertama yang Lukas sampaikan kepada kami, yang Markus sampaikan kepada kami, yang Matius dan Yohanes sampaikan kepada kami, yang Paulus yang sampaikan kepada kami. Bukan itu yang aku minta. Yang aku minta adalah wahyu atau firman pertama dari Yesus itu yang mana? Ada? Kristen tak sanggup menunjukkan sampai hari ini. Artinya yang menerima firman dari Yesus bukanlah saudara kami Kristen, tetapi murid-muridnya. Nah, kalau misalnya ternyata betul bukan muridnya, lantas mereka punya kitab, berarti itu sudah bercampur aduk. Saya ulang ya. Yesus yang mengatakan, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Lalu Yesus mengatakan di Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49, tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tapi dari Bapa. Nah sekarang, kalau itu kita dudukkan saudaraku, berarti Injil Yesus itu tak ada kemudian satupun perkataan yang berasal dari hawa nafsu Yesus. Melainkan semua yang disampaikan dalam Injilnya adalah ucapannya dia sendiri yang berasal dari Tuhannya. Sedangkan Lukas lebih banyak ucapan Lukas. Markus lebih banyak ucapan Markus. Apalagi Paulus. 13 buku itu ucapan Paulus semua. Lalu bagaimana dengan ucapan yang ada dalam sebuah kitab yang Anda katakan sebagai ajaran Yesus? Contoh, bagi mereka cocok yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Peribahasa masuk ke dalam Bible. 2 Petrus 2 nomor 22. Peribahasa masuk ke dalamnya. Maka bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke untahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini peribahasa masuk ke dalam Bible. Sedangkan Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Artinya, andaikan saja seluruh firman, ucapan Yesus, kita kumpulkan, kita bundel menjadi sebuah kitab, maka dalam kitab itu tak akan ada ucapan Yesus, apalagi Lukas, apalagi Markus, apalagi Matius, apalagi Paulus. Tidak akan ada ucapan-ucapan mereka ini. Tapi faktanya, Bible yang digenggam hari ini oleh orang Kristen, ucapan Yesusnya diperkirakan hanya 18% doang. Selebihnya adalah ucapan pengantar, salah satunya juga ada peribahasa yang diambil entah dari mana. Seperti itu saudaraku. Baik. Sesuai yang saya katakan tadi ya, dengan iman teman-teman Muslim berkata bahwa percaya kepada kitab para nabi itu, Injil, Taurat, dan Zabur, Bang Zuma. Iya. Dan teman-teman Muslim mungkin percaya bahwa itu adalah firman Allah kan, betul ya? Iya betul. Yang datang kepada Nabi Isa, Nabi Musa, itu firman Allah, itu pasti. Oke. Lalu kalau itu adalah firman Allah, kenapa kita tidak bisa melihatnya sampai sekarang selayaknya Al-Quran itu, Bang? Ya, bagus. Jadi begini saudaraku, Al-Quran itu mendapatkan jaminan legalitas dari pencipta, dari yang mewahyukan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Nah, ada kemudian pernyataan yang mewahyukan Al-Quran, dia Allah yang menjaga Al-Quran itu. Kenapa Al-Quran itu harus dijaga? Karena Al-Quran itu
ditujukan kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia Al-Quran itu. Artinya bahwa apakah seluruh manusia pada tahun 2026 ini sudah lahir semua, sudah ada semua di bumi? Tidak. Mungkin 1000 tahun akan datang, akan masih banyak lagi manusia-manusia, miliaran manusia yang akan lahir di muka bumi ini. Maka mereka semuanya harus mendengarkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat. Sedangkan Torah itu hanya untuk kepada kaum Bani Israel doang. Injil hanya untuk kaumnya Nabi Isa doang. Dan itu sifatnya hanya sementara. Maka Allah tidak memberikan jaminan kepada Taurat, kepada Injil untuk dijaga. Carikan saya satu data di dalam Torah, di dalam Mazmur, di dalam Injil, atau di dalam kitabnya orang Kristen, apapun itu, yang mengatakan bahwa Tuhan akan menjaga firman tersebut. Itu tidak akan ada kita temukan. Artinya bahwa